Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda, NIM 19121107. Di sini saya akan mempresentasikan proposal hasil penelitian saya. Nah, di dalam proposal saya yang berjudul Implementasi Metode MFCC dan DTB untuk pengenalan jenis suara pria dan wanita pada paduan suara. Untuk berikutnya ada latar belakang. Di dalam latar belakang ini terdapat dua metode yang digunakan. Pertama, MFCC atau Male Frequency Spectrum Coefficient, yang merupakan metode yang digunakan untuk melakukan ekstraksi. Ciri ekstraksi yaitu untuk mendapatkan parameter dan informasi tentang karakteristik suara seseorang. Dan untuk mencocokkan pola suara pelatihan dengan suara yang akan diuji menggunakan metode DTW atau Dynamic Time Wrapping. DTW terbukti mengatasi perbedaan waktu. Nah, di sini ada dua metode yang digunakan untuk sebuah penelitian kami. Untuk perbedaan suara pria dan wanita dalam suatu paduan suara. Nah, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Di bagian rumusan masalah pertama, bagaimana kinerja cara membuat sistem yang dapat mendeteksi jenis suara pada pria dan wanita. Kedua, bagaimana penerapan metode MFCC sebagai metode ekstraksi ciri dan metode DTW sebagai kecocokan antara suara pelatih dan suara uji. Berikutnya, terdapat tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian, terdapat pertama, untuk mendeteksi suara pria dan wanita. Kedua, untuk mengetahui akurasi penerapan MFCC sebagai metode ekstraksi ciri. Dan untuk ketiga, untuk mengetahui DTW sebagai hasil dari percocokan dari suara latih dan suara uji, supaya dapat menganalisa jenis suara pria dan wanita ketika saat paduan suara. Nah, berikutnya terdapat matriks literatur review. Nah, di sini terdapat sebuah author dari Irham Sidik Permana dan Yulia Indrawati, Nur Hasana, dan Andriana Zulkarnain. Untuk tahun sendiri 2018. Untuk permasalahannya terdapat di mana membuat sistem dapat mendeteksi jenis suara pada pria dan wanita dengan menggunakan metode MFCC sebagai metode untuk ekstraksi ciri dan metode DTW untuk kecocokan suara latih dan suara uji. Nah, di sini untuk metodenya seperti tadi ada dua yang digunakan dari MFCC atau Male Frequency Spectrum Coefficient dan DTW Dynamic Time Wrapping. Untuk hasil mengenai aplikasi untuk pengenai jenis suara pada pria dan wanita dengan menerapkan metode MFCC dan DTW yang dilakukan diperoleh kesimpulan aplikasi dapat mengenali jenis suara dengan tingkatan akurasi masing-masing. Suara dari jenis alto, mezzosopran, sopran, bass bariton, dan tenor. Untuk kelemahannya adalah pada proses kegagalan penelitian diakibatkan keadaan lingkungan atau keadaan dari pembicara. Jadi kemungkinan untuk mengulangi masalah tersebut diperlukan penanganan khusus atau bisa diberikan fitur noise cancelling untuk meredam kebisikan yang masuk ke dalam rekaman suara yang akan digunakan pada metode DTW pada pengujian suara latih dan suara uji nanti. Nah, ini untuk alur penelitian kita mulai dan kita analisis dan kita membuat desain prototipe dan flowchart, dan selanjutnya
terdapat pengembangan prototipe, dan di sini terdapat pengujian, lalu evaluasi, lalu terdapat kesimpulan. Langsung selesai. Dan untuk selanjutnya adalah jadwal penelitian. Untuk analisis sendiri membutuhkan waktu 1 bulan pada bulan pertama, untuk desain pada bulan kedua, dan 3 untuk waktunya perlu waktu 2 bulan. Dan pengembangan prototipe sendiri memerlukan waktu 1 bulan pada bulan ketiga, dan pengujian terdapat pada bulan keempat dan waktu 1 bulan. Lalu untuk evaluasi sendiri memerlukan waktu 1 bulan juga pada bulan kelima. Untuk bulan ke-6 adalah kesimpulan. Habis. Baik, begitu saja untuk presentasi tentang proposal penelitian saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Dan mungkin banyak sekali ilmu yang belum saya kuasai dalam membuat proposal ini. Untuk jauh ke depannya, semoga bisa memahami untuk sebuah pembuatan proposal penelitian agar jauh ke depan untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.